Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Marycom yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan gadis desa yang ingin menjadi petinju profesional namun ditentang oleh orang tuanya. Karena itu, secara diam-diam, dia terus berlatih untuk menjadi petinju. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak perempuan yang menemukan sarung tinju di sebuah reruntuhan rumah. Anak itu bernama Chung Neizang. Namun ketika di rumah, dia dimarahi oleh ayahnya karena sarung tinju bukanlah mainan untuk anak perempuan. Namun Chung Neizang nampak sangat senang dengan sarung tinju itu. Dia memainkan sarung tinju itu seperti layaknya petinju kecil. लोगों का खिलौना नहीं है। Beberapa waktu kemudian, Chung Neizang telah beranjak remaja. Di sekolah, Chung Neizang terlibat perkelahian dengan seorang lelaki. Di sini, Chung Neizang mencoba membela temannya yang selalu disakiti oleh laki-laki itu. Perkelahian pun terhenti setelah Pak Guru mempergoki mereka yang sedang berkelahi. Di rumah, Chung Neizang lalu mengompres lukanya akibat perkelahian tadi siang. Ayah Chung Neizang yang mengetahui hal itu tampak marah karena Chung Neizang sebagai anak sulung masih berperilaku kekanak-kanakan. Ayah Chung Neizang juga menyesal dia tak membakar sarung tinju itu karena sejak ada sarung tinju itu, tingkah laku Chung Neizang menjadi seperti laki-laki. Padahal sang ayah menginginkan Chung Neizang masuk ke sekolah atletik. Pagi harinya, Chung Neizang kembali bertemu dengan laki-laki yang berkelahi dengannya tempo hari. Melihat hal itu, maka Chung Neizang ingin balas dendam hingga perkelahian jilid 2 pun terjadi. Masyarakat yang melihat laki-laki dan perempuan berkelahi lantas mengejar lelaki itu, begitu juga dengan Chung Neizang yang ikut mengejar laki-laki itu karena masih ingin menghajarnya. मारेगा मेरे को, मारना। इस बार मेरे को नहीं बचना साला। Kejar-kejaran itu akhirnya sampai di sebuah tempat latihan tinju milik pelatih Sing. Pelatih Sing pun melerai mereka berdua. Pelatih Sing juga menegur Chung Neizang yang menggunakan sarung tinju untuk berkelahi. Pelatih Sing mengatakan jika sarung tinju bukanlah untuk berkelahi namun untuk olahraga. Mengetahui pelatih Sing adalah seorang pelatih tinju yang berhasil mengantarkan anak didiknya menjadi juara Asia, Chung Neizang pun meminta pelatih Sing untuk mengangkatnya menjadi murid. Tapi pelatih Sing meminta 5 alasan mengapa dia harus melatih Chung Neizang. Chung Neizang kemudian mengatakan, "Aku cinta tinju sebanyak 5 kali." Sehingga pelatih Sing mau menerimanya. Namun demikian, hal itu belum cukup. Dia juga memberi waktu 1 bulan untuk menguji kesungguhan Chung Neizang untuk berlatih tinju. Walaupun begitu berat syaratnya, tapi Chung Neizang tampak senang hingga dia memeluk laki-laki yang terlibat perkelahian dengannya. एशियन चैंपियन तुम बॉक्सर है, ग्लोब का बदनामी मत करो। अलग बॉक्सिंग आज हमें बताना पड़ेगा। कल से 7 बजे आ जाना। Keesokan harinya, Chung Neizang menghampiri ibunya untuk meminta izin mengikuti sekolah tinju. Namun ibu Chung Neizang mengingatkan jika ayahnya pasti tidak setuju karena sang ayah sangat ingin Chung Neizang masuk ke sekolah atletik dan dia juga mengeluarkan uang untuk hal itu. Tapi Chung Neizang mengatakan jika sekolah tinju yang dia maksud tidak memungut biaya. Chung Neizang juga mengatakan jika dia akan meminta izin pada sang ayah. Namun sesampainya di sawah, entah mengapa Chung Neizang tak berani mengatakan hal itu pada sang ayah. Meski tanpa izin dari sang ayah, Chung Neizang diam-diam tetap menuju ke sekolah tinju. Dia sangat bersemangat untuk datang di tempat latihan, tapi sesampainya di sana, Chung Neizang tidak diikutkan untuk berlatih, dia hanya melihat orang latihan. Dan hal itu berlangsung selama 10 hari. Namun, Chung Neizang tetap bersemangat datang ke tempat latihan tinju.
Setelah melihat kesungguhan Chung Nae-sang untuk berlatih tinju, akhirnya pelatih Sing mau mengajari Chung Nae-sang bermain tinju. Pelatih Sing berpesan jika untuk menjadi seorang petinju, haruslah memiliki tekad yang kuat, latihan yang keras, fokus, dan harus all out semuanya untuk tinju. Selain itu, seorang petinju harus mengabaikan rasa sakit dan tidak boleh merasa kasihan pada lawan tandingnya. Yang ada di pikirannya hanyalah menyerang dan menyerang. Chung Nae-sang pun sangat giat dalam berlatih. बिना कोई भी रास्ता को अपना मंजिल नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। बॉक्सिंग को अपना सब कुछ दे दो, अपना खुशी और अपना पहचान दुनिया में। ये तुम्हारा पहला कमाई है, इसको दिल खोल के खर्च करना। तुम सिर्फ अटैक करेगा, अटैक और दे। हमेशा फुल सर नाप गया। Pada suatu hari, Chung Nae-sang pulang, dia mendapati adiknya sedang menangis karena sapi milik keluarga mereka dibawa oleh debt collector untuk melunasi hutang ayah Chung Nae-sang. Oleh karena itu, Chung Nae-sang berpikir untuk mencari uang untuk menebus sapi itu kembali. Chung Nae-sang lalu mengikuti tarung jalanan untuk mendapatkan uang. Pada awalnya, Chung Nae-sang diremehkan mengikuti ajang tersebut, bahkan si calo pertandingan mengatakan jika sang jawara yang bernama Lalboy tidak melawan perempuan. Dengan percaya diri, Chung Nae-sang mengatakan, "Apakah kau takut melawanku?" Mendengar hal itu, emosi Lalboy naik. Dia lalu menerima tantangan Chung Nae-sang. Tapi Chung Nae-sang meremehkan tawarannya. Lalboy pun mengatakan jika selama 15 detik dia mampu bertahan, maka Chung Nae-sang akan mendapat 300 rupiah dan berlaku kelipatannya. Chung Nae-sang, लाल बॉय लड़कियों से नहीं लड़ता। क्यों डरता है क्या? होता है, अगले 15 सेकंड में तेरे को मालूम पड़ जाएगा। तो हर 15 सेकंड का Pertandingan antara Lalboy dan Chung Nae-sang dimulai. Pada awal-awal, Chung Nae-sang mencoba menghindar meski dia tetap kena pukulan. Tapi dia mencoba bertahan, bahkan dia juga sempat memberikan pukulan pada Lalboy, walaupun pukulan itu tak berarti apa-apa untuk Lalboy. Kini gantian Chung Nae-sang mendapatkan pukulan telak dari Lalboy hingga Chung Nae-sang tersungkur. Meski begitu, Chung Nae-sang mencoba bangkit walaupun harus kembali tumbang. Namun meski begitu, Chung Nae-sang mampu bertahan selama 45 detik. दम है। Pada malam harinya, Chung Nae-sang terlibat pertikaian dengan calo pertandingan karena calo itu hanya memberikan 300 rupiah. Pertikaian itu dilihat oleh salah seorang pemuda bernama Onler. Onler berusaha menengahi pertikaian itu, bahkan dia sempat menggertak calo pertandingan itu hingga dia memberikan semua hak Chung Nae-sang. Tak hanya itu, Onler juga mengantar Chung Nae-sang pulang. Pada hari berikutnya, Chung Nae-sang berhasil membawa sapi mereka kembali yang membuat adik-adiknya sangat senang. Pada suatu hari, diadakan sebuah kejuaraan tinju tingkat daerah. Semua anak didik di sekolah milik pelatih Sing bergegas, ada nama mereka atau tidak dalam daftar peserta yang ikut lomba. Hal itu juga berlaku pula untuk Chung Nae-sang. Namun dia tak menemukan namanya. Ternyata namanya telah diganti menjadi Mary Kom karena namanya yang terlalu panjang. Maka semenjak itu, nama Chung Nae-sang lebih dikenal dengan nama Mary Kom. Mary Kom pun sangat senang karena dia bisa ikut dalam kejuaraan tingkat daerah. Welcome to Indian Women Boxing. MC Mary Kom. Setelah melakukan berbagai persiapan, kejuaraan daerah pun dimulai. Pada awalnya, Mary sempat ketinggalan angka cukup jauh dari lawannya. Namun, dia bisa membalikan keadaan dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Setelah itu, dengan perasaan bahagia, medali itu langsung ditunjukkan pada Onler. Mary kemudian masuk koran. Ayah Mary yang sedang nongkrong di warung kopi dikejutkan oleh rekannya yang heboh terkait kejuaraan tinju wanita tingkat daerah dan pemenangnya berasal dari desa mereka. Ayah Mary kemudian melihat foto anaknya yang terpampang di koran sebagai juara tinju wanita tingkat daerah. Setelah itu, ayah Mary pulang. Di rumah, dia tampak mencari-cari sesuatu. Lalu ayah Mary meminta sarung tinju milik Mary. Ayah Mary kemudian memberi pilihan pada Mary, mau milih tinju atau sang ayah. Mary pun tak bisa menjawab.
Tak lama kemudian, ayah Mary membuang sarung tinju itu ke tungku pembakaran. Mary hanya bisa meratapi hal itu dan mengatakan dia lebih memilih tinju. Meski tak direstui oleh ayahnya, Mary tetap giat berlatih dan tetap melanjutkan cita-citanya menjadi petinju profesional. ग्लव्स किधर है तेरा? एमसी मेरी कॉम। मेरा बॉक्सिंग में बिल्कुल सिर्फ है, मेरा शकल को कुछ नहीं होगा। अब्बा ये बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। Penderitaan Mary tak sampai di situ. Dia juga mendapatkan ledekan dari teman-teman satu timnya, sehingga untuk memberi gebrakan dan sebagai wujud perubahan, Mary memotong rambutnya menjadi gundul. Tapi hal itu mendapat kecaman karena penampilan Mary yang dianggap jelek. MC मैरी कॉम हार गई हैं और इसके परिणाम क्या हंस रहे हो? बहुत गलत किया तू, गलत है वो गलत है। Namun di sisi lain, karir Mary terus menanjak, sampai dia bisa ikut kejuaraan tinju wanita tingkat internasional pada kelas amatir yang diselenggarakan di Turki. Warga desa beramai-ramai nobar pertandingan Mary melalui televisi. Sementara itu, ayah Mary masih belum bisa menerima keadaan Mary, lebih memilih berdiam diri dan menjauhi kerumunan. इसको तो लगा। मैच शुरू होने वाला है। तो मैं क्या करूं? आ गया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 45 केजी फाइनल में हार्दिक स्वागत है। Seperti biasa, pada awal pertandingan, Mary mengalami kekalahan. Melihat hal itu, para penonton lalu menyemangati Mary. Tanpa diduga, ayah Mary mulai tergerak hatinya dan ikut menyemangati Mary. Hal tersebut membuat para penonton ikut senang. और किसी तरह श्रीलंकन खिलाड़ी ने भी कुछ पॉइंट स्कोर कर लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें ये बढ़िया राइट हुक मार ली जैसे। मैच का ये दूसरा राउंड पहले राउंड से बीट एमसी मेरी कॉम की डिफेंस आ रहा है और अब वो रोप्स पर कॉर्नर हो चुकी है। Di sisi lain, seperti ada kekuatan tambahan, pada ronde berikutnya Mary berhasil mengembalikan keadaan dan mendominasi pertandingan, serta pada akhirnya Mary dapat meraih kemenangan dalam pertandingan itu dan menjadi juara dunia untuk kelas petinju amatir. Mary pulang, selain membawa nama harum bangsanya, tak lupa dia juga membelikan jam tangan untuk orang tua. Ayah Mary pun menjadi terharu karena hal itu. Semenjak saat itu, Mary seperti selebriti, dia banyak diundang di acara televisi. Bahkan di suatu acara, Mary mengatakan, jika ingin mencetak atlet yang baik dan berdaya saing, haruslah diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, Mary juga dianggap memojokkan federasi tinju karena fasilitas yang minim. Pada waktu yang berbeda, Mary sedang jalan bareng bersama Onler. Mary curhat bahwa dia sedang dipaksa untuk menikah karena umurnya telah 25 tahun. Tak tanggung-tanggung sudah ada 15 pria yang melamarnya, tapi dia tolak semua. Tak lama kemudian, hal mengejutkan terjadi. Onler mengatakan kalau begitu, menikahlah denganku. Sontak, hal itu tentu membuat Mary kaget. Pada kesempatan itu pula, Onler berjanji akan mendukung penuh semua cita-cita Mary termasuk untuk menjadi petinju. Sementara Onler sendiri adalah seorang pelatih sepak bola, Mary tentu belum bisa memberi jawaban karena dia masih merasa kaget. एक दो लड़की ढूंढ दे। तुम मेरे से शादी कर लो। मेरा मतलब मेरी तुम जानता है कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमको बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलेगा। Beberapa waktu kemudian, Mary kembali bertanding di kancah internasional. Kali ini lawan Mary bukanlah orang sembarangan, dia dikenal sebagai petinju yang buas. Petinju itu berasal dari Jerman. Namun karena kondisi Mary masih galau memikirkan lamaran Onler tempo hari, akhirnya Mary harus ketinggalan angka yang telak untuk kesekian kalinya. Hal itu membuat pelatih Singh harus turun tangan untuk menyadarkan Mary agar kembali fokus dan membangkitkan ambisi Mary untuk meraih juara. Akhirnya, pada ronde terakhir, Mary kembali mengubah keadaan. Kini Mary menguasai pertandingan, pukulan demi pukulan berhasil dia lesatkan kepada lawan, hingga Mary kembali menyabat gelar juara dunia untuk ketiga kalinya.
Selanjutnya, dengan penuh sukacita, Mary melakukan selebrasi atas kemenangannya dan pada kesempatan itu juga, Mary menerima lamaran Onler. वापस करो, तुम मेरे को रिंग छोड़ने के लिए नहीं कहोगे। Namun demikian, pelatih Singh tidak bahagia dengan hal itu, bahkan dia marah ketika mengetahui Mary hendak menikah dengan Onler. Hal itu karena ketika seorang atlet perempuan menikah, maka kemungkinan besar dia akan vakum dan karir akan berhenti. Padahal Mary saat ini sedang ada di puncak dan berhasil memenangkan 3 kejuaraan dunia sekaligus. Tapi, tekad Mary untuk menikahi Onler sudah bulat, hingga hubungan Mary dan pelatih Singh menjadi renggang. Bahkan ketika Mary dan Onler menyampaikan undangan pernikahan mereka, pelatih Singh tak mau menemui mereka. वो शादी का कार्ड दे। Singkat cerita, Mary dan Onler akhirnya menikah di gereja. Pelatih Singh hanya mampu melihatnya dari kejauhan dan tidak mau mendekat ke lokasi. Setelah beberapa lama menikah, Mary hamil, tapi kabar itu tidak disambut bahagia. Melihat hal itu, Mary merasa ragu dengan kondisinya saat ini. Mary merasa dia rindu dengan dunia tinju yang telah membesarkan namanya. Hal itu membuat Onler marah dan menimbulkan pertengkaran. Setelah itu, untuk menghapus kerinduannya pada dunia tinju, Mary lantas memakai semua medalinya dan berfoto bersama anaknya yang masih dalam kandungan. ये क्या कर रहे हो तुम? अब वैसे भी यहाँ हमारा फैमिली फोटो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। एक लास्ट टाइम। Beberapa lama kemudian, Mary mulai kontraksi yang menandakan dia akan segera melahirkan. Namun, kondisi negaranya waktu itu sedang dilanda konflik sehingga diberlakukan jam malam. Onler mengantar Mary dengan jalan kaki ke rumah sakit. Belum sampai di rumah sakit, Onler ditangkap oleh petugas karena disangka pengacau. Beruntungnya, dia bisa berargumen dan melihat Mary yang akan melahirkan, petugas itu akhirnya membawa mereka ke rumah sakit. Sementara itu, di jalan, mobil mereka dicegat oleh pengacau, dan mereka kembali beruntung karena salah seorang pengacau tahu siapa Mary sehingga mereka dilepaskan. Pada saat proses melahirkan, Mary teringat pada masa-masa bertanding tinju. Tak lama kemudian, Mary berhasil melahirkan sepasang anak kembar yang diberi nama Rangpa dan Nainai. Walaupun sudah jadi ibu dan merawat anak kembar, kecintaan Mary dengan dunia tinju masih belum pudar, dia masih berkeinginan untuk kembali ke dunia tinju. Onler yang merasa kasihan, akhirnya menyemangatinya untuk kembali mengejar impiannya. Dia juga mengorbankan profesi dan waktunya untuk mendukung Mary. Berkat dukungan dari Onler, Mary kembali bersemangat, dia juga kembali berlatih. Onler juga memberi hadiah samsak tinju untuk Mary berlatih. अपना स्वीटनेस थोड़ा कम करो, नहीं तो मेरे को डायबिटीज हो जाए। Namun demikian, latihan di rumah tentu tidak fokus. Maka dari itu, Mary berlatih di sekolah tinju milik pelatih Singh. Namun Mary masih diabaikan oleh pelatih Singh. Untuk menghapus kesedihan Mary, Onler mendaftarkan Mary mengikuti kejuaraan tinju tingkat daerah. Namun dalam pertandingan itu, Mary harus dinyatakan kalah karena penilaian juri yang tidak adil. Mary pun marah dan memaki pihak juri dan juga federasi. और इन 2 पंचेस की मदद से मैरी ने फिर ये बहुत ही बढ़िया मैरी ने फाइट रोक दिया। मेरे 20 साल की इंटरेस्टिंग फाइट रही। ठीक है, सबने देखा यहाँ पे मैंने उसको ज्यादा पंच मारा। शांत हो जाओ। Melihat tingkah Mary yang demikian, Onler menyuruh Mary untuk meminta maaf. Karena jika tidak, Mary tak lagi bisa ikut turnamen karena dia tidak ikut federasi. Oleh karena itu, Mary akhirnya meminta maaf atas perlakuannya tempo hari. सर, वो ये क्या है? आप जरा ऊंचा बोलिए, सब लोग सुनेगा। सर आपको रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए था, ये रहा। सिलेक्शन लगभग तय हो चुका है।
क्या? हाँ, फ्रेम करवा के तुम्हारे घर भिजवा देंगे। Setelah itu, Mary menemui pelatih Singh. Dia meyakinkan sang pelatih jika dia benar-benar ingin kembali ke dunia tinju. Melihat kesungguhan dari Mary, pelatih Singh mau menerima Mary kembali dengan syarat Mary harus berlatih 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Hari demi hari, Mary lalui dengan latihan yang cukup berat. Setelah sekian lama berlatih, Mary pun kembali turun ke turnamen internasional. Namun sebelum bertanding, Mary mendapatkan intimidasi dari ketua federasi, tapi teman-teman Mary membelanya serta balik mengancam yang membuat ketua federasi itu mati kutu. Namun, halangan Mary belum selesai. Sebelum bertanding, Mary mendapat telepon dari owner yang mengabarkan jika Nai mengalami kelainan jantung sehingga harus dioperasi hari itu juga. Hal itu membuat Mary kembali tak fokus untuk bertanding karena memikirkan anaknya. Di sisi lain, lawan Mary adalah musuh bebuyutannya dari Jerman. Mary hampir kalah dari lawannya itu, tapi keajaiban datang seiring dengan keberhasilan operasi anaknya. Mary kembali bangkit dan berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi juara dunia untuk keempat kalinya. Seperti itulah kisah tentang gadis desa yang ingin menjadi petinju profesional namun ditentang oleh orang tuanya. Karena itu, secara diam-diam dia terus berlatih untuk menjadi petinju. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.